Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan menyimak sebuah video yang menarik. Video ini tentang Bung Karno, bahasa Indonesia dan rumpun Melayu. Kita tahu, kaum Melayu amat gencar mengkampanyekan konsep rumpun Melayu. Yuk langsung aja kita simak videonya ya. Hai Tunku Abdul Rahman, lihatlah sekarang nasib bangsamu, nasib negaramu. Seperti anak ayam yang tidak punya induk. Sudah kukatakan dari dulu, negaramu, negara Malaysia itu merdeka tanpa konsep yang jelas. Kalian tidak berani angkat senjata. Merdeka menunggu belas kasihan British. Sekarang kalian tidak mempunyai jati diri. Belum bisa berdiri di atas kaki sendiri. Belum mampu menyatukan bangsa-bangsa di negaramu. Sekarang, profesor-profesor di negaramu itu sok pintar, membuat konsep alam Melayu, Nusantara Melayu, Islam Nusantara. Apa itu maksud mereka? Baru belajar secuil soal arkeologi, soal sosiologi, soal budaya, mereka sudah berani mengangkangi konsep negara Indonesia yang telah saya buat. Apa yang mereka tahu tentang Melayu? Apa yang mereka tahu tentang Nusantara? Apa yang mereka tahu tentang Indonesia? Apa yang mereka tahu tentang Sriwijaya dan Majapahit? Profesor-profesor itu mau membuat negara Nusantara Raya atau mau menegakkan nasionalisme Malaysia? Negara Nusantara Raya sudah ada. Namanya adalah Indonesia. Indonesia adalah Nusantara Raya. Sudah berdiri kokoh. Tidak perlu profesor-profesor itu memikirkan kebudayaan yang ada di negara Indonesia. Kalian memikir alam Melayu, tapi negaramu sendiri belum ada konsep. Membuat konsep negara harus digali dari bumi tempat berpijak. Harus digali dari bumi Malaysia sendiri. Konsep negara Malaysia harus digali dari bumi ujung Medini dan Kalimantan. Harus digali dari budaya di Melaka, Kedah, Selangor, Kelantan, Sabah, Sarawak dan seterusnya. Saripati kebudayaan itulah yang menjadi pondasi negaramu. Ajaklah kaum Cina, kaum India, kaum Dayak, dan semua suku-suku asli di Malaysia bermusyawarah. Ajaklah raja-raja Melayu yang masih terus mau berkuasa itu berembuk. Sampai kapan pula raja-raja mau berkuasa terus-menerus? Apa tidak kasihan pada anak cucu? Oh ya, saya lupa menanyakan. Tunku Abdul Rahman masih jadi Perdana Menteri atau tidak? Kalau Tunku sudah tidak berada di dunia lagi, berarti sama seperti saya. Sudah di alam lain. Tetapi, aku masih bisa mendengar, bisa menerawang apa yang terjadi. Semoga Perdana Menteri Malaysia sekarang, profesor-profesor itu, mau mendengarkan nasihatku. Kalian jangan bermain api dengan mengusik kebudayaan Indonesia, mengganggu bahasa Indonesia. Mau menipu, ngapusi anak cucuku. Itu berbahaya. Saya mengetahui betul sifat bangsaku. Itu warisan sifat nenek moyangku, sejak zaman Mataram, Sriwijaya, Majapahit, Demak. Kalau diperintahkan perang, ya perang. Karena itu, saya berani memproklamirkan kemerdekaan. Karena, saya yakin seyakin-yakinnya, bangsaku sanggup membela dan mempertahankan kemerdekaan. Orang Jawa, Sunda, Melayu, Aceh, Madura, Minang, Batak, Dayak, Banjar, Bugis, Manado, Maluku, orang Sumba, Flores, Bali, Papua, dan sebagainya. Semua memiliki nasionalisme yang tinggi. Maka, saya peringatkan, jangan ganggu, sekali lagi jangan usik kebudayaan Indonesia. Jangan usik bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu puncak yang tertinggi dari kebudayaan Indonesia. Itu karena kegigihan saudara Tabrani dari Madura pada tahun 1928, waktu Sumpah Pemuda. Itu juga karena kebesaran hati saudara Yamin yang mau mengalah demi persatuan. Semua itu juga kehendak Allah yang memberkahi dan selalu melindungi bangsa Indonesia. Jika orang Malaysia berani mengusik bahasa Indonesia, bangsa Indonesia akan bergerak. Malaysia bisa jebol, diodol-odol pemuda Indonesia. Itu yang akan terjadi. Aku sudah paham sifat, watak bangsaku. Sejak dahulu juga begitu. Maka, saya beri nasihat kepada profesor, pemimpin dan para pemuda Malaya atau Malaysia itu. Lebih baik pikirkan negaramu sendiri, bangsamu sendiri, kebudayaanmu sendiri. Negara Malaysia itu mau jadi negara apa? Negara Melayu atau negara Malaysia yang mau melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Malaysia? Pikirkan itu. Selesaikan itu. Mau terus-menerus pakai bahasa Inggris atau mau pakai bahasa Melayu? Pikirkan itu. Tuntaskan itu. Malaysia sudah mempunyai rukun warga, yang mirip Pancasila yang aku rumuskan itu. Coba teruskan itu. Hayati betul. Pancasila itu saya gali betul dari bumi Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga saya cangkul dari bumi Indonesia, dari warisan Majapahit. Semua itu jadi pondasi negara Indonesia. Lah, Malaysia bikin pondasi negara dari mana asalnya? Coba pikirkan, coba renungkan. Semua itu lebih penting daripada mengurusi alam Melayu.
Itu saja pesan-pesanku. Itulah teman-teman video dari kreasi kami. Tentu saja itu hanya imajinasi demi kepentingan edukasi. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa kembali.